Halo Airpeeders, ada kalanya pesawat tetap terbang walaupun penumpangnya hanya beberapa orang, bahkan pernah ada yang penumpangnya cuma 1 orang, tapi tetap berangkat. Nah, dalam kondisi seperti ini, apa maskapai penerbangan nggak rugi ya? Kenapa pesawat tetap berangkat? Supaya nggak penasaran, ayo kita bahas. Airpeeders, meskipun tidak menguntungkan bahkan merugikan, airlines tetap perlu memberangkatkan penerbangan walaupun penumpangnya cuma beberapa orang, bahkan mungkin cuma 1 orang atau bahkan kosong, karena ada pertimbangan-pertimbangan strategis dan operasional ya, seperti airlines perlu menjaga jadwal dan konektivitas jaringan, yaitu jika satu penerbangan dibatalkan, penumpang pada penerbangan berikutnya akan terganggu, mungkin akan delay atau bahkan batal, dan ini dapat merusak reputasi maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan besar di Indonesia seperti Garuda Group maupun Lion Group mempunyai hub and spoke system, di mana penerbangan itu ada pusat-pusatnya. Ketika satu penerbangan tidak dijalankan, ini akan berdampak terhadap penerbangan lanjutan lainnya yang menghubungkan ke kota-kota lainnya. Kemudian juga maskapai penerbangan ini wajib memenuhi slot time. Slot time ini adalah alokasi pergerakan di bandara. Jika sering membatalkan penerbangan, slot bisa dicabut. Ada peraturan IATA 80-20, di mana airline yang tidak memanfaatkan sedikitnya 80% dari slot yang dialokasikan untuk jadwal yang telah ditetapkan, slotnya akan hilang dan bisa diambil oleh airline lain. Jadi untuk menjaga agar slot ini tidak hilang, airline tetap menerbangkan pesawatnya. Kemudian airline juga terikat untuk komit kepada penumpang yang sudah beli tiket. Membatalkan penerbangan akan merugikan penumpang yang sudah membeli tiket, terutama jika tidak ada alternatif penerbangan lain. Dampak hukum dan kompensasi terhadap pembatalan penerbangan ini bisa lebih mahal daripada tidak melaksanakan penerbangan. Jadi lebih baik tetap terbang, rugi nggak apa-apa karena sanksinya, dendanya, dan dampak kerugian moralnya jauh lebih besar dibanding penghematannya. Di samping itu, airlines mengangkut tidak hanya penumpang, tapi juga ada kargo dan surat pos. Jadi mungkin penumpangnya sedikit, tapi kalau kargonya banyak, penerbangan itu tetap harus dilaksanakan. Airpeeders, ada juga rute-rute yang disubsidi pemerintah, misalnya rute perintis ke daerah-daerah yang terpencil. Nah, untuk rute yang disubsidi pemerintah ini, walaupun penumpangnya untuk suatu penerbangan itu hanya 1 orang atau 2 orang, tetap harus dilaksanakan karena ini terikat dengan kebijakan dan subsidi dari pemerintah. Hal lain yang membuat pesawat harus tetap terbang walaupun penumpangnya sedikit adalah reposisi pesawat. Pesawat mungkin diperlukan ke bandara tertentu untuk operasional esok harinya. Ini terutama untuk penerbangan malam, walaupun kosong, tetap harus terbang agar pesawat tersebut siap dipakai keesokan paginya di bandara berikutnya. Tentang repositioning pesawat akan saya bahas lebih dalam pada episode
yang lain. Elevators jadi walaupun mengangkut hanya segelintir penumpang dan merugi, penerbangan tetap diselenggarakan karena strategi jaringan, kontrak, dan komitmen jangka panjang. Apabila suatu rute ini memang tidak menguntungkan, maskapai akan mengevaluasi rute tersebut. Mungkin dihentikan atau dikurangi frekuensinya atau diubah rutenya, dan juga jika penumpangnya sedikit ada solusi, misalnya menggunakan pesawat yang lebih kecil atau meningkatkan muatan kargo dan juga dynamic pricing, harga tiket yang lebih dinamis naik turunnya untuk memitigasi kerugian. Demikian, semoga bermanfaat. Alvin Lee, Aviation, happy landing.